Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa kabar gembira sekaligus peringatan bagi seluruh umat. Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi penutup dan tidak ada lagi Nabi setelahnya yang menjadi utusan Allah. Hal inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW mempunyai sebutan sebagai Khataman Nabiyyin atau Nabi paling akhir. Sebagai utusan Allah paling akhir, Nabi Muhammad SAW menyempurnakan ajaran Allah yang telah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Sebagai Nabi terakhir, perjalanan Nabi Muhammad SAW tidak lepas dari upaya menyeru seluruh umat manusia agar beribadah kepada Allah dan menunjukkan mereka jalan yang lurus dalam urusan dunia maupun akhirat. Berikut kisah kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW yang sudah kami rangkum untuk sahabat Muslim semua. Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, jauh sebelum kelahiran Rasulullah, Allah sudah mengabarkan akan kehadiran Nabi akhir zaman. Kedatangan Rasulullah telah disebut-sebut dalam kitab sebelum Al-Quran, yakni dalam kitab Taurat dan Injil. Sehingga para rabi Yahudi dan pendeta Nasrani telah mengenal Rasulullah dari gambaran tentang sifat-sifatnya. Kisah kelahiran Rasulullah SAW dijelaskan dalam buku Sirah Nabawiyah, Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad SAW, karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Rasulullah SAW dilahirkan di tengah kabilah besar Bani Hashim di kota Mekah pada pagi hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal pada tahun tragedi pasukan bergajah atau 40 tahun berlalunya kekuasaan Kisra Anushirwan. Juga bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi, sesuai dengan analisis seorang ulama besar Muhammad Sulaiman Al-Mansyurfuri dan seorang astrolog atau ahli ilmu falak Mahmud Pasha. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibunda Rasulullah SAW pernah menceritakan, "Ketika aku melahirkannya dari farajku, keluarlah cahaya yang karenanya istana-istana negeri Syam tersinari." Imam Ahmad Ad-Darimi dan periwayat selain keduanya juga meriwayatkan versi yang hampir mirip dengan riwayat tersebut. Sumber lainnya menyebutkan telah terjadi tanda-tanda awal yang menunjukkan akan diutusnya Nabi ketika kelahiran beliau SAW. Di antaranya, jatuhnya 14 beranda istana kekaisaran Persia, padamnya api yang biasa disembah oleh kaum Majusi, dan robohnya gereja-gereja di sekitar Danau Sawah setelah airnya menyusut. Ayah Nabi SAW meninggal ketika beliau masih dalam kandungan ibunya. Setelah beliau SAW dilahirkan, ibundanya mengirimkan utusan ke kakeknya, Abdul Muthalib, untuk memberitahukan kepadanya berita gembira kelahiran cucunya tersebut. Kakeknya langsung datang dengan sukacita dan memboyong cucunya tersebut ke Ka'bah untuk berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Kemudian memberinya nama Muhammad. Padahal, nama seperti ini tidak populer ketika itu di kalangan bangsa Arab. Dan pada hari ke-7 kelahirannya, sang kakek Abdul Muthalib mengkhitan beliau sebagaimana tradisi berlaku di kalangan bangsa Arab. Wanita pertama yang menyusui beliau SAW setelah ibundanya adalah Suwaibah. Wanita ini merupakan budak wanita Abu Lahab yang saat itu juga tengah menyusui bayinya yang bernama Masruq. Sebelumnya, dia juga telah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi setelah menyusui beliau SAW. Tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab yang tinggal di kota adalah mencari para wanita yang dapat menyusui bayi-bayi mereka sebagai tindakan preventif terhadap tersebarnya penyakit-penyakit iklim perkotaan. Hal itu mereka lakukan agar tubuh bayi-bayi mereka kuat, berotot kekar, dan mahir berbahasa Arab sejak masa kanak-kanak. Oleh karena itu, Abdul Muthalib mencari wanita-wanita yang dapat menyusui Rasulullah SAW. Dia akhirnya mendapatkan seorang wanita penyusu dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakar yang bernama Halimah binti Abu Zuhaib.
Suami wanita ini bernama Al-Harits bin Abdul Uzza yang berjuluk Abu Kabsyah yang juga berasal dari kabilah yang sama. Kemudian Rasulullah tinggal di perkampungan kabilah Bani Sa'ad selama dalam penyusuan Halimah, lebih kurang 4 tahun. Dengan begitu, di sana Rasulullah memiliki banyak saudara sesusuan, yaitu Abdullah bin Al-Harits, Anisa binti Al-Harits, dan Hudzafa atau Judzama binti Al-Harits. Halimah merawat Rasulullah SAW serta Abu Sufyan bin Al-Harits bin Abdul Muthalib, sepupu Rasulullah. Sahabat Muslim, demikianlah kisah kelahiran Rasulullah SAW, seorang nabi dan rasul penutup yang menjelang kelahirannya terdapat tanda-tanda dan keajaiban sebagai pertanda akan kelahiran nabi. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.